Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para yang hadir dan jamaah sekalian, pemirsa Shahidawa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali duduk di majelis ilmu, di majelis yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah kita dapatkan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, barang siapa yang duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca kitabnya Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran tersebut, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diturunkan di dalam majelis tersebut ketenangan dan disertai rahmat dan turun malaikat, ya, kemudian duduk bersamanya dan mencatat nama-nama yang hadir pada majelis tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bahwa di zaman kita ini, zaman yang bisa kita katakan dunianya terbalik, ya, zamannya sudah terbalik. Mengapa? Karena sekarang yang hak, artinya yang betul, sudah dianggap menjadi salah, dan yang salah, ya, yang salah dijadikan yang betul. Ada hak tapi dianggap sebagai kebatilan, dan ada yang kebatilan tapi dianggap sebagai hak, ya. Dan itu fenomena yang terjadi di akhir tahun ini atau di akhir-akhir ini. Banyak kita dapatkan yang mereka mencari masadirul rizq, mereka mencari sumber-sumber rezeki, tapi dia tidak tahu apakah sumber rezeki itu yang dia dapatkan adalah sesuatu yang halal atau yang haram. Artinya menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara, ya. Dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang manusia, ya, sampai ditanyakan beberapa hal, dan salah satu pertanyaannya adalah, dari mana kamu dapat harta ini, kemudian kau gunakan untuk apa, dan di mana engkau infakkan, di mana engkau sedekahkan, ya. Artinya jamaah sekalian, ini akan kita pertanggungjawabkan, mau itu halal, mau itu yang haram, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allahul Musta'an, viral di akhir-akhir ini tentang ada seorang yang mencari masadirul rizq, mencari harta atau rezeki itu dengan cara yang menurut kita, ya, sangat tidak pantas, yaitu joget-joget. Ya, ceritanya orangnya ini adalah seorang kuli bangunan. Kemudian dia mencoba satu platform yang ada di media sosial, yaitu TikTok. Kemudian dengan adanya aplikasi tersebut, dia live streaming, ya, live streaming artinya dia video dirinya kemudian joget-joget. Dan ternyata dari hasil joget-jogetnya itu mendapatkan ratusan ribu uang bukan setiap hari, tapi setiap kali dia joget. Akhirnya dia hijrah dari tadinya kuli bangunan menjadi seorang joget, dan kabarnya sekarang sudah dipenjara.
Artinya jamaah sekalian, di sini adanya transformasi, adanya transisi, adanya perubahan dari segi pencarian masadirul rizq, mencari rezeki itu. Sekarang orang tidak tahu apakah itu halal, apakah itu haram, sikat saja terus. Yang penting ada, saya bawa uang, saya bawa pulang uang, dan saya kasih makan istri saya. Nah, ini pemahaman yang batin, harus dibetulkan, harus dibenarkan. Apa kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini tentang masalah perkara-perkara baru? Artinya kita ini sekarang memiliki transformasi, memiliki perubahan-perubahan, ada transisi. Ya. Di mananya ada amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang-orang terdahulu melakukan suatu hal, suatu perbuatan, kemudian tidak pernah dilandaskan oleh dalil, artinya tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka mengakui bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Amalan tersebut terwariskan. Artinya mewarisi selalu, ya, sampai pada saat ini. Dan ketika ditanya dalilnya, apa landasan dalil Anda melakukan, apa landasan dalil atau dalil apa yang kau gunakan sehingga kau melakukan satu perbuatan ini? Tidak ada, tidak bisa mereka jawab karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini jamaah sekalian, pentingnya kita ibadah berdasarkan dalil yang sahih, yang betul, yang marfu', yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya transformasi, adanya perubahan, ya, dari masalah amalan, dari segi amalan. Makanya mas sekalian, kita sudah sebutkan dan pernah singgung tentang syarat diterimanya ibadah. Kita lihat dulu waktu Isya sekarang jam berapa ya waktu Isya? Asar. Kita lihat sekarang bahwa salah satu syarat yang kaum muslimin sangat berpegang teguh dengannya adalah al-ikhlas. Semua orang bisa mendapatkan al-ikhlas itu. Artinya betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia betul-betul hatinya itu dia kondisikan betul untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada rasa kemunafikan dan seterusnya. Akan tetapi sekarang orang tidak bisa memenuhi syarat yang kedua. Apa itu? Mutaba'atul Rasul atau ittiba'. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu jamaah sekalian, kita sebelum masuk ke pembahasan transformasi yang tadi kita sebut. Transformasi artinya ada perubahan, ada transisi. Nah, kita tadi mengatakan di awal bahwasanya sekarang, di zaman sekarang ini semuanya sudah terbalik. Yang hak dianggap menjadi yang batil, dan yang batil dianggap menjadi yang hak. Artinya yang salah dijadikan itu sebuah kebenaran, dan yang kebenaran dijadikan sebuah kesalahan. Sehingga orang kadang-kadang tidak tahu dia salah kaprah dalam memilih sesuatu. Maka untuk itu kita harus kembali ke rujukan asal kita, rujukan utama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Farudduhu ila Allahi wa rasulih. Atau kama qala Allah azza wa jalla. Ketika kalian berselisih, ketika kalian tidak faham
ketika kalian bingung dalam satu hal, dalam satu perkara, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kalian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yaitu kitab Allah, kitab kita semua, pedoman kita, dan As-Sunnah yaitu kabar-kabar dari Nabi SAW melalui hadisnya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, kita punya TV, televisi, dan salah satu yang bisa membuat televisi itu nyala dan bisa bergerak, ada gambarnya, atau bisa kita kontrol televisi tersebut, yaitu adanya alat remote, sarana untuk mengontrol televisi tersebut. Dan ketika misalnya di remote tersebut kita tidak tahu cara gunakannya, kita tidak tahu pakai itu remote, maka kita kembali kepada siapa? Kita akan baca apa? Kita akan buka apa? Pasti kita akan buka buku pedomannya, buku panduannya. Dan barang-barang elektronik secara umum seperti itu. Ketika kita beli alat elektronik tersebut, pasti di dalam dusnya itu ada buku panduan, buku tutorial menggunakan barang tersebut. Itu kalau kita bingung, kita tidak tahu, kita buka lagi buku panduannya, gimana caranya pakai TV yang benar, bagaimana caranya benerin handphone, bagaimana caranya begini, bagaimana caranya begitu. Atau mungkin kita misalnya belajar kurang paham apa yang dibilang sama guru, apa yang kita lakukan? Kita ambil buku yang dijadikan panduan belajar, panduan mengajar guru kita, dan kita baca kalau kita bingung. Nah, seperti itu juga ya. Kalau kita bingung dalam satu perkara dalam agama ini, maka kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kita kembali kepada dalil-dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada hal tersebut. Kita baca kembali, kita baca bagaimana pandangan para ulama yang baik dalam masalah tersebut. Dan jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa perkara bid'ah ini harus kita betul-betul kuatkan ingatan kita. Ya, artinya karena dengan adanya bid'ah ini kita tidak diterima ibadah yang kita lakukan. Ya. Dan orang-orang yang berada di sekitar tersebut yang tidak masuk dalam kategori bid'ah, mereka betul-betul memegang teguh petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak masuk dalam perkara tersebut atau tidak terpengaruhi dengan perkara tersebut. Makanya hadis yang kita sebutkan di pekan yang lalu, kata Nabi SAW, hadis yang datang dari sahabat Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, atau kama qala Nabi SAW, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka kalian hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid artinya apa? Ketika kalian telah berpegang teguh dengan sunnahku, ketika kalian telah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian berpegang teguh dengan apa? Kalau sunnah itu bisa digigit, silahkan kalian gigit. Ya, sebagaimana kalau kita ingin menahan sesuatu kita gigit. Nah, seperti itu gambarannya. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, betul-betul kita pegang betul-betul sunnah tersebut, ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena banyak orang sekarang mengaku begini, mengaku seperti itu, bahkan ada mengaku Nabi, ada mengaku Imam Mahdi, ada mengaku Rasul, dan banyak terjadi perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Maka kalau kita mendapatkan seperti itu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur.
Dan kita sudah sebutkan di pekan yang lalu perbedaan tentang alaikum dan iyyakum. Kalau alaikum bentuknya juga kata perintah, tapi perintahnya mengandung sesuatu yang harus kita hindari dan jauhi. Tapi kalau kalau alaikum kata perintah, akan tetapi yufidu bihi al-amr, yufidu bihi as-shawab, ya, kata perintah yang menunjukkan kepada sesuatu yang benar, ya. Alaikum bisunnati. Adapun wa iyyakum itu lawan katanya, antonimnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena sesungguhnya bid'ah itu, ya, sesat. Dan telah kita sebutkan jamaah sekalian tentang apa makna bid'ah itu, ya. Hadis yang datang dari sahabat atau dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, ahdas, artinya hada jawal ahdas min qabl, artinya HP ini lebih baru, keluaran baru ceritanya. Artinya di sini maksudkan ada ibadah, ada amalan tertentu yang baru datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi tidak pernah lakukan. Fi amrina, kata amruna atau kata fi amrina bermakna agama ini, artinya persoalan agama ini, artinya amalan-amalan yang tentu berkaitan dengan agama kita ini. Itu yang dimaksudkan. Hada ma laysa minhu, yang tidak datang, yang tidak pernah dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka itu tertolak. Dan kita harus hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita sudah lelah-lelah ibadah dan kita sudah menganggap bahwa ibadah kita ini sudah benar. Akan tetapi ketika kita cek dan recheck tentang hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan dalil dalam perbuatan tersebut ternyata tidak ada, maka ibadah kita tertolak, ya. Maka dari itu jamaah sekalian, pentingnya untuk kita kembali kepada dalil ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, ya, ibadah dan seterusnya. Kita harus berlandaskan dengan dalil, dengan data yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di zaman kita ini Allah sudah mudahkan kita untuk sarana-sarana pendidikan, ya. Ada sekolah-sekolah, bahkan sekarang sudah dicetak buku-buku yang telah dikarang oleh para masyayikh, oleh para ulama, ya, buku-buku tentang salat, sifat salat Nabi, ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, ya. Artinya ini maksudkan pada para sahabat ketika itu. Banyak buku zikir pagi dan petang sudah ada ditulis oleh beberapa masyayikh kita. Silahkan kita beli, palingan harganya 6-7 ribu. Dan banyak buku-buku yang telah dicatat oleh para ulama kita yang mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sahih, Al-Quran dan As-Sunnah yang betul dari dua kitab tersebut. Maka pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan sebuah syariat, ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga telah kita sebutkan pada pekan yang lalu bahwa bid'ah itu ada dua jenisnya, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Adapun bid'ah yang haram adalah di mana ia melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalam syariat Islam atau tidak ada dalam contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nas-nas hadis dan Al-Quran yang disebutkan. Adapun makruh adalah sesuatu yang ditambah-tambah, sudah ada ibadahnya tapi dia tambah, dia
tambah ibadah tersebut. Ya. Kemudian kita meroja sedikit, apakah bid'ah hasanah ada dalam Islam? Tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Tidak ada dalam permasalahan agama, ya. Tidak ada dalam permasalahan agama. Mereka cuman ya kembali kepada masalah dunia. Artinya sarana-sarana dalam melakukan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya, tentu kita harus pelajari betul-betul tentang masalah seperti ini. Masalah bid'ah. Dan banyak nasihat-nasihat para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menjauhi bid'ah tersebut. Yang pertama adalah kita mencari guru. Kita mencari guru yang betul-betul mungkin dalam masalah agama ini, yang betul-betul mungkin dalam masalah agama kita ini. Karena itulah yang menjadi problematika orang sekarang. Kadang dia tidak bisa membedakan mana ustadz yang betul dan mana ustadz yang asal-asalan. Sehingga ya kadang juga mereka hanya menjelaskan ya tanpa keluarnya dalil dari lisannya. Makanya kita mengambil perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tujalis alal ahwa'i fa inna majalisatahum mubarridatun lil qulub. Afwan, la tujalis ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Ya. Di sini dikatakan kenapa hawa nafsu, kenapa bukan ahlul bid'ah? Langsung disebutkan. Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu mereka beramal berlandaskan dengan hawa nafsu mereka. Kalau mereka menganggap bahwasanya hal ini baik, kenapa tidak dilakukan? Dan dia melakukan hal itu karena hawa nafsu mereka dia menganggap bahwa ini baik. Akhirnya dia melakukan dan berharap thawab dan meniatkan ibadah. Nah, ini sudah bahaya ini yang seperti ini. Makanya kenapa dikatakan di sini ahlul ahwa, para hawa nafsu, artinya orang-orang yang mendapat yang banyak melakukan suatu hal karena hawa nafsunya, menganggap karena ini baik ji, ya anu baik ji masa tidak boleh, kan baik ji itu begini-begini orang, tapi dia tidak tahu bahwa ada syarat yang dia lupakan. Kemudian Fudail bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijriah mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdarhu wa man jalasa ma'a sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah wa uhibbu an yakuna bainani wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Hindarilah duduk bersama ahli bid'ah, dan barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah maka ia tidak akan diberikan hikmah. Ya, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hati-hatilah kita dengan seperti ini. Jangan kita dengarkan perkataan mereka, ya, kalau selama dia tidak berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 132 Hijriah mengatakan, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi. Jika engkau bertemu dengan pelaku ahli bid'ah di jalan, maka ambillah jalanan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kerasnya mereka ya dalam mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa ketika kita beramal, ketika kita melakukan suatu ibadah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahui apakah betul-betul amalan ini telah ditelaah, artinya telah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak? Ya, apakah tidak? Kemudian faedah yang dapat kita ambil juga jamaah sekalian adalah pentingnya kita mengikuti sunnah, pentingnya kita dekat dengan sunnah, pentingnya kita mempelajari ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah jamaah sekalian, ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup segala aspek, sebagaimana kita selalu sebutkan. Bangun dari tidur ada, pas sebelum tidur juga ada, pas makan juga ada, berpakaian juga ada, pas masuk WC, ini kamar yang paling, tempat yang paling hina juga ternyata ada adabnya. Subhanallah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kamil, sangat sempurna. Ya. Apatah lagi masalah kebersihan. Kemudian setiap muslim dari kita ini harus berhati-hati agar tidak keluar dari garis panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tadi saya sebutkan di awal bahwa kita harus hati-hati. Kita belajar sama siapa, buku yang kita baca, kita harus tahu dari mana, dan apakah sudah betul, apakah sudah berdasarkan Nabi Sallallahu berdasarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil adalah kriteria amalan yang dapat diterima. Amal ibadah, ya ini saya selalu sebutkan supaya betul-betul tersimpan baik-baik bahwa syarat ibadah itu diterimanya dua. Syarat diterimanya ibadah dua. Syurutu qabulil ibadati syartan. Dua. Yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tertolak. Hati-hati, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penjagaan syariat ini dari penyimpangan-penyimpangan. Hadis ini adalah salah satu bentuk penjagaan syariat Islam dari segala bentuk penambahan, penyimpangan yang bisa terjadi, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, atau perubahan ajaran agama. Artinya jemaah sekalian adalah hadis ini ya juga menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya ada penjagaan syariat. Karena kalau tidak ada, semaunya saja orang beribadah. Dia bisa kurang-kurangi atau bisa dia tambah. Ya. Kemudian adanya kaidah fiqhiyah yang kita dapat, yaitu menjadi al-aslu fil ibadati al-manhiya illa bid-dalil, yang artinya setiap bentuk ibadah pada dasarnya terlarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ya, kaidah fiqhiyah mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah manhiya illa bid-dalil. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang, artinya di sini ibadah yang di luar yang diwajibkan, salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain itu harus datang dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, nggak bisa kita laksanakan ibadah tersebut. Kemudian pentingnya kita pentingnya kita berilmu dalam beramal. Pentingnya kita berilmu dalam beramal.
Karena kalau nggak ada ilmu, ya, bagaimana caranya kita tahu bahwa hal ini betul atau ini tidak betul? Ya, pentingnya ilmu dalam beramal. Ya, makanya tabaqat kita, ilmu amal dakwah, ilmu amal dakwah dan tarbiyah. Sebelum kita beramal harus ada ilmu, harus dibekali dengan ilmu. Pentingnya kita belajar, karena tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Pentingnya kita belajar adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, wa an ghairihi, dan selainnya. Ini adalah al-has, adalah motivasi untuk kita. Setelah kita berilmu, ada kewajiban untuk kita mendakwahkannya, menyampaikan kepada saudara-saudara kita, menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Dan yang paling pertama yang harus kita jaga dan dakwahi adalah keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Karena bahan bakar api neraka adalah manusia. Dan malaikat-malaikat yang di sana, mereka tidak akan taat kepada kita. Jangan tidak, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, ketika kalian ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Nabi, kata Allah, maka ikuti saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan ini. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mencintai kalian. Bagi Anda dan kita semua yang mungkin saat ini belum hijrah, kita sudah di 2024, akhir zaman sudah semakin dekat, sudah banyak tanda-tanda yang bermunculan. Bagi Anda yang belum hijrah, bagi Anda yang salatnya masih bolong-bolong, puasa Ramadannya tidak terlaksanakan, ibadahnya jarang-jarang, dan seluruh kewajiban yang Allah wajibkan kepada para hambanya, segera kita bertobat, segera kita kembali kepada Allah, segera kita berhijrah. Karena hijrah artinya adalah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya kita pindah dari negeri yang menuju kebatilan kepada negeri yang penuh dengan hak, dengan kebaikan. Ya, mari kita, ya, ramaikan masjid-masjid kita, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah di sana. Ya, mari kita ramaikan majelis-majelis ilmu yang ada yang kita tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kalian berjalan, kemudian kalian melihat majalis zikr, kalian melihat satu majelis, di mana majelis itu majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, maka datanglah dan duduklah dan dengar itu majelis, ya. Kemudian bagi Anda yang berdakwah, bagi Anda yang menjalankan suatu amal ma'ruf dan mungkar, maka hendaknya kalian juga berilmu. Seperti ada sekelompok, ya, kelompok-kelompok tertentu yang mereka berdakwah,
ya, ngajak orang ke masjid tapi masih merokok, ngajak ke masjid tapi ternyata masih banyak ritual-ritual kesyirikan yang dia lakukan. Ini bagaimana ini? Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Selalu mengatakan atau selalu berdalil dengan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku yang saya mengajak kepada Allah, tapi dia potong ayatnya. Ayat setelahnya adalah atau kalimat setelahnya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa ana man ittaba'ani atau kama qala Allah azza wa jalla. Katakanlah ini jalanku, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, yang di mana jalan ini saya memanggil kalian kepada Allah atas ilmu, atas dasar ilmu. Sebagian mereka atau sebagian firqah hanya stop ad'u ila Allah. Tidak mengambil ala basiratin. Tidak mengambil dari ilmu, hanya sekadar amal, dakwah, tapi tidak sesuai dengan ilmu. Dan banyak kita saksikan. Ya. Maka para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita upgrade ketakwaan kita kepada Allah. Kita ibadah, kita melaksanakan sesuatu ibadah itu berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan hadis yang sahih, berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan hanya kita asal melaksanakan ibadah, ya, asal melaksanakan atau menggugurkan kewajiban, ya, hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kita betul-betul melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baik ibadah, ya. Makanya biasa ada bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita ibadah dengan khusyuk? Kita mau ibadah dengan sebaik-baik ibadah yang kita laksanakan. Maka saya jawab, dan ini nasihat dari para ulama, kalau Anda mau merasakan kekhusyuan dalam sholat, maka jadikan sholat Anda yang Anda laksanakan nantinya atau Anda laksanakan sekarang adalah sholat terakhir. Ketika kita sholat isya, sholat maghrib, subuh, duhur, asar dan seterusnya, jadikan sholat tersebut sebagai sholat terakhir kita. Kenapa kita jadikan sholat terakhir kita? Karena tentu kita menganggap bahwa tidak ada lagi amalan selain ini yang saya lakukan. Ya, maka di situ akan timbul kita betul-betul mengharapkan sawab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah kita masing-masing dan ibadah yang sahih. Kemudian faedah yang juga dapat kita ambil dalam hadis ini adalah kesempurnaan agama Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam sudah sempurna dan tidak memerlukan tambahan atau pengurangan. Oleh karenanya, setiap inovasi dalam agama adalah tanda ketidaksempurnaan pemahaman pelaku terhadap agama kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguhnya hari ini akmaltu lakum dinakum, saya telah sempurnakan agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan, artinya saya telah berikan kalian semua nikmat, wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha ya kalian berislam. Maka di sini jemaah sekalian adalah bentuk bahwa semua syariat kita ini sudah sempurna tanpa ada pengurangan. Dan kalau misalnya ditambah atau ada dikurangi, maka itu yang salah bukan agamanya, tapi yang salah orang-orang yang memahami agama tersebut, kurang paham dengan agama kita. Maka pesan kami jamaah sekalian, ya, sebagai penutup di pembahasan hadis yang kelima ini adalah
kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Dan sebaik-baik takwa bukan hanya kita takwa aja, tapi takwa dengan kita belajar, takwa dengan kita berilmu, takwa dengan kita betul-betul menelaah ya kitab-kitab para ulama dan kembali kepadanya dalam rangka memperbaiki ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah niat kita menuntut ilmu, ya tentu pertama raful jahl wa an ghairi, raful jahl an-naf anin nafs, ya mengangkat kebodohan dalam atas diri kita, tapi tujuan kita belajar adalah untuk menambah rasa takut kita kepada Allah. Ya, makanya tujuan menuntut ilmu itu adalah khasyatullah. Adalah bagaimana ketika kita telah belajar, kita tahu bahwa ini dosa, maka kita jauhi. Dan kita sudah belajar bahwa ternyata ini adalah amalan yang sangat luar biasa, kalau kita lakukan, maka lakukan. Itulah ilmu yang berkah, itulah ilmu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya belajar tapi tidak diamalkan. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya ketika kita belajar atau ketika kita beribadah, minimal kita tahu ayat dalam atau dalil tentang ibadah tersebut, tentang sholat sunnah, tentang dikir dan banyak tahlilan misalnya dan seterusnya. Ini banyak terjadi, maulid misalnya, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, maka kita harus mengetahui tentang ilmu tersebut, amalan tersebut. Sebagaimana kalau misalnya kita mau beli HP, ya, kalau kita mau beli HP tentu tidak langsung kita beli HP tersebut. Kalau kita mau beli HP ini, ya, tidak langsung kita beli HP tersebut. Tapi pasti kita review dulu, baca dulu, ya, cari referensi dulu, ya. Ya, nanti kalau sudah jelas, sudah betul, baru kita beli. Nah, ini sekarang jamaah sekalian banyak orang yang seperti itu. Ya, kalau mau beli sesuatu perkara dunia mereka betul harus cari betul-betul ini bukti-buktinya, dalil-dalil pembuktiannya. Tapi kalau masalah agamanya, mereka rela dibodoh-bodohi. Mereka rela ngikut-ngikut saja, yang penting betul. Oke, ngikut saja kita. Ya, kalau sholat ini ya sholat saja. Tapi dia tidak mau mencari betul-betul itu dalilnya, buku panduannya, yang menjelaskannya siapa penulis kitabnya, siapa penceramahnya, siapa guru di majelis tersebut. Orang sekarang seperti itu, tidak peduli dengan agamanya, hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka kita jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tapi minimal kita tahu dalil tentang ibadah yang kita lakukan. Maka jamaah sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.